Halo anandaku semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika kelas 3 SD. Kali ini kita memasuki tema 8, Praja Muda Karana, dengan pokok bahasan sifat-sifat bangun datar. Tujuan pembelajarannya, setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menentukan jenis sudut pada bangun datar dengan benar. Kemudian, peserta didik dapat mengidentifikasikan sifat-sifat bangun datar dengan benar. Tahukah Ananda, kita dapat menjumpai sudut pada benda-benda di sekitar kita. Misalnya, dalam kegiatan latihan pramuka, dapat kita lihat ketika menghormat bendera, lengan siswa membentuk sudut, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Contoh lainnya, perhatikan tongkat dan tanah lapangan. Tongkat dan tanah lapangan ini posisinya juga membentuk sudut. Perhatikan pula ketika berbaris. Posisi lengan ketika lencang kanan juga membentuk sudut. Dari contoh-contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan di satu titik. Perhatikan gambar sudut berikut. Sudut terdiri dari titik sudut, kaki sudut, dan sudut, di mana titik B adalah titik sudut, kemudian garis BC dan garis AB merupakan kaki sudut. Jadi, kaki-kaki sudut adalah dua garis yang bertemu di satu titik dan membentuk sudut. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, coba kalian tentukan manakah dari gambar berikut yang merupakan sudut dan bukan sudut. Apakah gambar berikut ini merupakan sudut? Iya, betul sekali. Ini adalah merupakan sudut. Alasannya karena dua garis ini bertemu pada satu titik dan membentuk sudut. Kemudian lihat kembali gambar yang kedua. Apakah gambar yang kedua merupakan sudut? Tentu saja ini bukan sudut. Alasannya karena dua garis tidak bertemu di satu titik. Berdasarkan besarnya, sudut dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Perhatikan penjelasan untuk masing-masing jenis sudut. Jenis sudut yang pertama adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang kedua kaki sudutnya saling tegak lurus atau besarnya tepat 90 derajat. Perhatikan gambar sudut berikut ini. Mari kita coba mengukur besar sudutnya menggunakan busur derajat. Perhatikan caranya. Bagian ini adalah titik sudutnya. Tempatkan titik sudut tepat di tengah garis lurus pada busur derajat. Kemudian, luruskan dengan salah satu kaki sudut. Kemudian, salah satu kaki sudut berada di posisi 0 dan lurus dengan titik sudut. Karena posisi 0-nya ada di sebelah kanan, jadi kita menggunakan deretan bilangan yang ada di bagian dalam atau di bagian bawah ini. Jadi, kita lihat patokannya adalah bilangan yang ditujukan oleh kaki bilangan yang kedua. Jadi besar sudut yang ditujukan adalah 90 derajat. Nah, karena tepat 90 derajat, artinya sudut ini adalah merupakan sudut siku-siku. Berikut ini adalah bangun datar yang memiliki sudut siku-siku. Yang pertama adalah persegi. Persegi memiliki 4 sudut siku-siku.
Kemudian, untuk persegi panjang juga memiliki 4 sudut siku-siku. Pada segitiga siku-siku memiliki 1 sudut siku-siku. Jenis sudut yang kedua adalah sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku. Besarnya kurang dari 90 derajat. Perhatikan gambar sudut berikut ini. Kita akan coba mengukur besar sudutnya. Pertama, kita tentukan dulu titik sudutnya. Kemudian, kita tempatkan titik sudutnya tepat di tengah garis lurus pada busur derajat. Kemudian kita pastikan salah satu kaki sudutnya berada pada posisi 0 dan lurus dengan titik sudutnya. Karena 0-nya ada di sebelah kanan, jadi kita menggunakan deretan bilangan pada busur derajat yang ada di bagian dalam. Dari posisi 0 ini, pada kaki sudut yang pertama sampai pada posisi kaki sudut yang kedua, maka besar sudut menunjukkan angka 40 derajat. 40 derajat lebih kecil dari 90 derajat, artinya ini adalah sudut lancip. Berikut ini adalah bangun datar yang memiliki sudut lancip. Contohnya, pada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku memiliki 2 sudut lancip. Kemudian, pada segitiga sama kaki. Pada segitiga sama kaki terdapat 3 sudut lancip. Kemudian, pada bangun datar jajar genjang. Pada bangun datar ini terdapat 2 sudut lancip. Kemudian, pada bangun datar trapesium sama kaki. Pada bangun datar trapesium sama kaki terdapat 2 sudut lancip. Berikutnya, kita akan membahas jenis sudut yang ketiga, yaitu sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku, atau besarnya lebih dari 90 derajat. Perhatikan gambar sudut berikut ini. Sekarang kita coba ukur besar sudutnya. Kita tentukan dulu letak titik sudutnya. Kemudian kita posisikan titik sudut ini tepat pada garis tengah busur derajat. Kemudian kita posisikan salah satu kaki sudut ini pada angka 0. Pada gambar ini, 0-nya ada di sebelah kiri. Jadi nanti kita akan menggunakan pengukuran dari deretan bilangan yang ada pada bagian atas atau bagian luarnya. Dari posisi 0 atau kaki sudut yang pertama menuju ke bagian kaki sudut yang kedua, maka besar sudutnya adalah 130 derajat. Ini seperti yang ditunjukkan pada kaki sudut yang kedua. Kemudian yang kita gunakan adalah angka yang bagian luar, ya. Di situ ada 130 derajat. Karena 130 derajat ini lebih dari 90 derajat, maka sudut ini merupakan sudut tumpul. Berikut ini adalah contoh bangun datar yang memiliki sudut tumpul. Ada jajar genjang. Jajar genjang memiliki 2 sudut tumpul. Kemudian ada trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki juga memiliki 2 sudut tumpul. Setelah mengetahui tentang jenis sudut, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat bangun datar. Tahukah Ananda bahwa kita dapat menemukan benda-benda berbentuk bangun datar di sekitar kita? Misalnya, ada roda sepeda dan permukaan atas ember yang berbentuk lingkaran.
Kemudian ada tenda dan bendera regu yang berbentuk segitiga. Ada juga bendera semapur yang berbentuk persegi. Dari contoh-contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa bangun datar adalah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung dan tidak memiliki ruang. Berikut ini adalah sifat bangun datar persegi. Pada persegi ABCD, keempat sisinya sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan sisi BC, sama dengan sisi CD, dan sama dengan sisi AD. Keempat sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Yang keempat sudutnya ini adalah besarnya 90 derajat atau merupakan sudut siku-siku. Contoh benda berbentuk persegi. Ada bendera semapur, permukaan meja, dan papan catur. Bendera semapur, permukaan meja, dan papan catur pada gambar memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Berikutnya kita akan mempelajari sifat-sifat bangun datar persegi panjang. Perhatikan persegi panjang ABCD berikut ini. Persegi panjang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Yang sama panjang adalah sisi AB dan sisi CD. Kemudian yang sejajar adalah sisi BC dan sisi AD. Keempat sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Contoh benda berbentuk persegi panjang. Ada papan tulis, lukisan, dan tandu. Papan tulis, lukisan, dan tandu memiliki 4 sisi dan 4 sudut yang sama yang berbentuk siku-siku. Berikutnya kita akan mempelajari sifat-sifat segitiga. Berikut ini ada macam-macam segitiga. Ada segitiga sama kaki, ada segitiga sama sisi, ada segitiga sembarang, dan ada juga segitiga siku-siku. Segitiga memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Contoh benda berbentuk segitiga adalah pintu tenda dan bendera regu. Sekarang waktunya untuk Ananda mengerjakan soal latihan. Tuliskan jenis sudut dan jumlah sisi yang dimiliki oleh bangun datar berikut ini. Perhatikan contoh. Berdasarkan gambar, kita dapat menuliskan keterangan. Nama bangun datarnya adalah trapesium sama kaki. Bangun datar ini memiliki 2 sudut tumpul dan 2 sudut lancip. Bangun datar ini memiliki 4 sisi. Kerjakanlah soal nomor 1 sampai soal nomor 3 dengan memberikan keterangan sesuai petunjuk dan contoh yang sudah diberikan. Tuliskan jawabanmu di buku latihan matematika. Fotolah hasil jawabanmu, kemudian kirimkan ke Google Classroom. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu lagi dalam pembelajaran matematika berikutnya. Salam sehat dan sampai jumpa.